Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kita. Pernah nggak sih kalian bingung saat harus menyampaikan pendapat di tengah perdebatan? Rasanya ingin argumen kita diterima, tapi juga harus menghargai pandangan orang lain. Nah, disinilah pentingnya memahami struktur teks diskusi. Teks diskusi ini bukan cuma soal adu argumen, tapi sebuah seni berpikir yang adil dan seimbang. Hari ini, kita akan bedah tuntas semua tentang struktur teks diskusi, mulai dari pengertiannya, bagian-bagiannya, sampai cara menyusunnya sendiri. Tujuannya simpel. Setelah nonton video ini, kalian bakal jago menjelaskan struktur teks diskusi, bisa menganalisis contohnya, dan pastinya mampu menyusun teks diskusi yang keren dengan urutan yang benar. Plus, kalian akan belajar bersikap lebih objektif dan rasional saat berpendapat. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih teks diskusi itu? Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua sisi sungai yang berbeda. Teks diskusi itu persis seperti jembatan itu. Strukturnya disusun untuk menampilkan dua sisi, yaitu sisi yang mendukung atau pro dan sisi yang menentang atau kontra. Tujuannya apa? Agar kita bisa sampai pada sebuah simpulan yang bijak dan tidak berat sebelah. Struktur ini sengaja dibuat logis dan ilmiah, supaya pembaca atau pendengar bisa menilai suatu isu secara adil dari berbagai sudut pandang. Jadi, ini bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi soal mencari jalan tengah terbaik. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu struktur teks diskusi. Ada 4 pilar utama yang harus kalian ingat. Pertama, isu atau pernyataan masalah. Ini adalah bagian pembuka, gerbang utama dari teks diskusi kita. Fungsinya untuk mengenalkan persoalan atau topik yang sedang hangat diperdebatkan. Ibaratnya, kita ngajak penonton masuk dan bilang, ada masalah ini loh, yuk kita bahas bareng-bareng. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian dan memberikan konteks masalahnya. Tanpa isu yang jelas, diskusi kita bisa engloreng-gidel nggak tentu arah. Struktur kedua adalah argumen pro atau argumen pendukung. Setelah kita lempar isunya, di bagian inilah kita menyajikan semua alasan, fakta, dan data yang mendukung isu tersebut. Misalnya, kalau isunya tentang pentingnya sarapan pagi, di sini kita jelaskan semua manfaatnya. Seperti meningkatkan konsentrasi, memberi energi, dan baik untuk metabolisme. Tujuannya jelas, untuk menunjukkan sisi positif atau keuntungan dari isu yang sedang dibahas. Semakin kuat data dan fakta yang kita sajikan, semakin meyakinkan argumen pro kita. Nah, biar seimbang, kita butuh pilar ketiga, yaitu argumen kontra atau argumen penentang. Ini adalah sisi lain dari koin. Di bagian ini, kita justru menyajikan pendapat atau alasan yang menentang atau berlawanan dengan pandangan pro tadi. Kembali ke contoh sarapan pagi. Argumen kontranya bisa berupa sarapan pagi justru bikin ngantuk. Atau tidak semua orang punya waktu untuk sarapan. Tujuan bagian ini adalah memberikan keseimbangan sudut pandang. Diskusi yang baik tidak akan sepihak. Dengan adanya argumen kontra, kita menunjukkan bahwa kita sudah mempertimbangkan semua sisi sebelum mengambil keputusan. Terakhir, dan ini yang paling penting, adalah struktur keempat, yaitu simpulan atau rekomendasi. Setelah kita mendengar argumen dari kedua belah pihak, pro dan kontra, disinilah kita mengambil keputusan. Bagian ini merangkum kedua sisi secara objektif, tanpa memihak salah satunya secara buta. Tujuannya adalah memberikan jalan tengah, solusi, atau keputusan bijak, berdasarkan argumen mana yang paling logis dan relevan. Simpulan yang baik tidak sekadar bilang pro menang atau kontra menang, tapi mencari sintesis atau gabungan terbaik dari keduanya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh konkretnya. Kita ambil judul diskusi, apakah sekolah harus menerapkan seragam nasional yang sama? Pertama, bagian isu. Kita bisa mulai dengan kalimat seperti ini. Pemerintah baru-baru ini berencana untuk menyeragamkan pakaian sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Rencana ini sontak menimbulkan perdebatan hangat di masyarakat antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolaknya. Nah, di sini
kita sudah berhasil mengenalkan masalahnya dengan jelas. Kita masuk ke argumen pro. Pihak yang setuju bisa berpendapat bahwa seragam nasional ini penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa dari berbagai latar belakang. Selain itu, seragam yang sama bisa mengurangi kesenjangan sosial yang sering terlihat dari pakaian, sehingga tidak ada lagi siswa yang merasa minder karena pakaiannya. Ini juga bisa memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Argumen ini fokus pada nilai-nilai persatuan dan kesetaraan. Sekarang, kita beralih ke sisi seberang, yaitu argumen kontra. Di sini, kita bisa bilang, namun sebagian pihak menilai bahwa kebijakan seragam nasional justru berpotensi mengabaikan dan melunturkan keanekaragaman budaya daerah yang kaya. Setiap daerah punya ciri khasnya sendiri yang bisa tercermin dari seragam sekolah. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penggantian seragam ini akan membebani orang tua dengan biaya tambahan untuk membeli seragam baru, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Argumen ini menyoroti aspek budaya dan ekonomi. Setelah mendengar kedua sisi, saatnya kita merumuskan simpulan atau rekomendasi. Simpulan yang bijak tidak akan langsung menolak atau menerima total. Kita bisa bilang begini, melihat kedua sisi argumen, kebijakan seragam nasional sebaiknya diterapkan dengan mempertimbangkan keragaman budaya lokal. Mungkin pemerintah bisa membuat aturan dasar yang bersifat nasional, namun tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk menambahkan sentuhan atau atribut khas daerah. Dengan begitu, nilai persatuan tetap terjaga, dan kekayaan kebinekaan pun tidak tergerus. Fleksibilitas adalah kunci agar kedua tujuan baik ini bisa berjalan seimbang. Keren, kan? Adil dan solutif. Sekarang, kita bedah sedikit ciri kebahasaan yang sering muncul di tiap bagian. Di bagian isu, biasanya kita pakai kalimat pengantar, kalimat tanya seperti apakah, atau frasa seperti saat ini. Muncul perdebatan tentang di bagian argumen pro, banyak digunakan konjungsi sebab akibat seperti. Hal ini disebabkan oleh karena itu, dan kalimat yang mengandung data atau fakta, data menunjukkan bahwa sebaliknya, di argumen kontra, kita sering pakai konjungsi pertentangan seperti namun, sebaliknya, akan tetapi, dan di bagian simpulan, kalimatnya bersifat penegasan dan rekomendasi, menggunakan kote kata seperti dengan demikian, oleh karena itu, atau sebaiknya, mengenali ciri bahasa ini bisa bantu kita saat menganalisis atau menulis teks diskusi. Terakhir, bagaimana sih langkah-langkah praktis untuk menyusun teks diskusi sendiri? Gampang kok, ada 5 langkah utama. 1. Tentukan isu atau masalah aktual yang menarik dan jelas punya 2 sisi pandangan, pro dan kontra. 2. Kumpulkan data, fakta, dan pendapat dari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung kedua sisi. Riset itu penting. 3. Tulis bagian isu secara singkat, padat, dan menarik. 4. Susun argumen pro dan kontra secara terpisah. Pastikan setiap argumen didukung dengan bukti yang kuat dan logika yang jelas. Dan kelima, akhiri dengan simpulan yang netral, solutif, dan berimbang. Jangan lupa, tujuannya adalah mencari jalan tengah, bukan memenangkan perdebatan. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang struktur teks diskusi. Mulai dari pengertian, 4 pilar utamanya yaitu isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Lengkap dengan contoh dan cara menyusunnya. Semoga setelah ini, kalian jadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara terstruktur dan adil. Ingat, diskusi yang baik adalah diskusi yang membuka pikiran, bukan menutup pintu. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan ragu untuk mencoba membuat teks diskusi sendiri dengan topik-topik seru di sekitar kalian. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.